Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa PKS Televisi yang sama-sama dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada saat ini kaum muslimin dimanapun mereka berada sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan di saat yang sama kita juga sedang mendapatkan musibah ataupun ujian daripada Allah Subhanahu wa taala di tengah kita berpuasa, yaitu wabah COVID-19. Tetapi ada lagi musibah yang besar yang tidak disadari oleh kita umat Islam, yaitu tatkala kita sudah tidak lagi peduli akan halal atau haramnya makanan yang kita makan. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 dampak yang akan kita rasakan manakala kita sudah tidak lagi peduli akan makanan yang halal ataupun yang haram. Makanan yang haram akan membawa pengaruh bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, kalau kita memakan makanan yang haram, maka pasti akan membawa pengaruh kepada perilaku akhlak kita. Seorang sahabat Nabi yang bernama Sahal radhiyallahu anhu pernah berkata dalam ungkapannya, "Man akala lahma min haramin." Maka barang siapa yang memakan makanan yang haram, maka pasti akan membawa dampak kepada kelakuannya ataupun akhlaknya, baik dia kehendaki ataupun yang tidak dia kehendaki. Maka tentu ini akan membawa kepada keseharian kita. Ternyata makanan yang haram membuat ataupun mengajak kita kepada kemaksiatan. Pantaslah selama ini kita merasakan kenapa sulit kita beribadah, kenapa sulit kita beramal soleh, kenapa sulit bagi kita untuk berbuat baik. Ternyata selama ini kita banyak memakan makanan yang haram. Kenapa sulit kita untuk salat berjamaah di masjid? Kenapa bahkan sulit bagi kita untuk salat 5 waktu? Ternyata kita banyak memakan makanan yang haram. Makanan yang haram berdampak kepada akhlak, perangai dan kelakuan kita. Yang kedua, makanan yang haram membuat doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadah kita, doa kita, amal ibadah kita erat kaitannya dengan makanan yang kita makan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Atib mat'amaka takun mustajabatad da'wah." Perbaikilah makananmu, perhatikanlah baik atau tidaknya makananmu, halal atau tidak makananmu, maka doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi selama ini doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran yang kita makan adalah makanan yang haram. Bahkan tidak lagi sekedar diijabah, didengar pun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena makanan yang kita makan adalah makanan yang haram. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahaya dari memakan makanan yang haram adalah sulit bagi kita untuk belajar ilmu agama, terutama dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ternyata ketika kita memakan makanan yang haram, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala.
Imam Syafi'i pernah berkeluh kesah kepada gurunya, ya, karena pada hari itu sulit bagi dia untuk mengkaji, untuk memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka dia berkata, syakautu ila waki'in su'al hibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda ila asim. Aku mengadu kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Maka guruku menyuruhku untuk meninggalkan perbuatan maksiat, karena perbuatan maksiat ya sulit untuk menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu. Maka ini dampak yang ketiga yang membuat kita, atau bahaya daripada memakan makanan yang haram, sehingga sulit bagi kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan agama yang merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga sulit bagi kita untuk hadir di majlis-majlis ilmu. Kalau tadi misalkan kita sudah hadir tetapi sulit bagi kita untuk mendapatkan ilmu, atau bisa jadi jangankan hadir, jangankan kita untuk mendapatkan ilmu, datang pun tidak. Ini bisa jadi karena ya kita memakan makanan yang haram. Sedangkan yang keempat, bahaya dari memakan makanan yang haram ini adalah bahaya yang terjadi ketika di akhirat kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan api neraka yang maha dahsyat. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya apabila mereka memakan harta anak yatim dengan keadaan zalim dan sengaja, maka mereka dicampakkan ke dalam api neraka yang maha dahsyat, api neraka tersebut. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah 4 hal yang merupakan bahaya dari memakan harta ataupun makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebuah kisah pendek dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah dibawa makanan oleh seorang pelayannya ataupun budaknya. Lalu ketika Abu Bakar memakan makanan tersebut, bertanyalah budaknya ini kepada Abu Bakar As-Siddiq, tahukah engkau dari mana makanan yang aku bawa ini? Kata Abu Bakar As-Siddiq, memang dari mana? Kata beliau, ini aku punya kebiasaan dahulu waktu di masa jahiliyah, aku meramal. Ya, aku meramal nasib orang. Padahal ya ramalanku tidak selalu betul. Dan ternyata kebiasaan jahiliyahku terbawa sekarang. Maka tadi ada yang datang meminta untuk diramal nasibnya. Maka setelah selesai, dia pun memberikan aku makanan-makanan ini. Dan inilah makanan yang engkau makan, wahai Sayyidi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Dia muntahkan semua makanan tadi, lalu dia menyebutkan hadis Nabi Muhammad SAW, setiap makanan yang tumbuh atau setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka jauh lebih berhak baginya. Maka jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rezeki yang halal dan menjauhkan kita dari rezeki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijauhkan dari 4 hal yang membahayakan kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Demikian dari kami, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.